Oke, readingan ini untuk Pisces Mei 2022. Kita lihat. Eleven house, recreation room. Oke, untuk Pisces kita lihat. Five of Cups. King of Cups. Knight of Pentacles, Three of Swords, Two of Cups, the World, Star, Seven of Swords, King of Wands, King of Pentacles. Oh, ada 3 king di sini. Okay, so yang aku lihat di sini orang yang dia sudah ini bukan akan, sudah menyadari apa yang dia mau, apa yang membuat dia happy, apa yang menjadi passionnya dia. Sebetulnya terlepas dari masalah hubungan atau bukan, intinya adalah seseorang yang sudah tahu apa yang dia inginkan, sudah tahu apa yang menjadi passionnya dia. Cuman di sini aku ngelihat di Two of Cups di sini sih aku lebih ngeliatnya ke arah relationship ya. Dan ini general reading, jadi bisa beberapa skenario. Banyak orang yang nggak paham sama readinganku karena readinganku tidak terpusat pada satu kejadian. Kalau memang kartunya tidak mengarahkan ke sana. Jadi aku berdasarkan apa yang aku rasain. Jadi di sini ada bicara tentang relationship atau non relationship. Aku ngeliat di sini ada penyesalan. Kalau misalnya temanya bukan relationship, kalau kamu tidak punya masalah dengan relationship, berarti aku ngeliat di sini kamu sekarang sudah tahu apa yang kamu inginkan, kamu sudah tahu apa yang menjadi kebahagiaan kamu. Walaupun di sini aku ngeliat tetap ada regret, ada penyesalan mungkin. Kenapa gue misalnya nggak nerusin sesuatu yang gue inginkan ini, malah gue tinggalin misalnya. Kenapa gue nggak belajar dulu lebih giat, sekarang malahan mungkin di kerjaan yang baru gue malahan ngerasa bukan ini yang gue inginkan sebetulnya. Jadi penyesalan di sini bisa bentuknya macam-macam, oke? But mostly
menyesali apa yang namanya menyesal itu kan apa yang sudah terjadi. Dan aku ngelihat di sini ada keinginan untuk punya tujuan yang lebih jelas. Mungkin selama ini biasanya kadang orang gini, nggak semua, tapi kadang orang itu dia loncat dari satu ke tempat yang lain, loncat, tapi bukan karena dia bukan karena sebetulnya itu bukan passionnya dia, tapi biasanya ibaratnya kayak kamu punya challenge, kamu menghadapi satu challenge, dan karena kamu tidak mau menghadapi challenge itu, akhirnya kamu pindah. Yang padahal sebetulnya tempat di mana kamu ada challenge itu adalah sebetulnya apa yang kamu inginkan. Tapi karena banyak orang, aku tidak bilang kebanyakan orang, banyak orang yang tanpa sadar mereka meninggalkan apa yang mereka sukai sebetulnya. Cuman lantaran mereka tidak mau menerima pelajaran atau ya challenge, oke? Dan di sini aku lihat ada penyesalan, ada keinginan kuat, ada keinginan untuk memperbaiki situasi. Dan aku ngelihat di sini kuat sih ya, lumayan kuat orang yang benar-benar pingin mencari kebahagiaan, pingin mencari apa yang dia inginkan dalam bentuk apapun sebetulnya, mau itu kerjaan, mau itu hubungan, apapun itu, gitu, atau pandangan hidup gitu. Kalau misalnya bicara tentang hubungan, aku ngelihat di sini sama penyesalan tentang sesuatu yang mungkin dulu kamu menganggapnya kayak this is too much gitu. Akhirnya kamu mungkin pergi, dan saat kamu pergi, kamu pelan-pelan mulai, mungkin dengan waktu, kamu mulai pelan-pelan menyadari sebetulnya orang ini orang yang gue mau. Sebetulnya gue juga ada salah. Dan biasanya orang kalau egonya udah turun, udah mulai mencerna, udah mulai merasa kehilangan, di situ dia akan mulai menyadari atas apa yang dia lakukan selama ini, biasanya begitu. Dan yang aku lihat di sini, kalau bicara tentang hubungan, di sini aku ngeliat mungkin kamu pernah menangis, kamu pernah menyesali maksudnya kamu kehilangan dia. Mungkin selama ini kamu merasa cuma dia orang yang menurut kamu betul-betul kamu sayang misalnya, atau kamu memang ada emotional connection sama orang ini. Dan mungkin selama ini kamu baru sadar kalau dia orang yang sebenarnya dia memahami kamu sebetulnya. Dan aku ngerasa di sini ada penyesalan yang cukup mendalam sebetulnya. Lalu kamu mungkin mengingat-ingat masa lalu di mana kamu pernah mungkin accusing dia terhadap sesuatu, atau kamu komplain, atau kamu menyakiti dia dengan cara apapun, and it makes you really hurt gitu loh. It hurts you a lot because mengingat apa yang pernah kamu lakukan, dalam tanda kutip, mungkin apa yang kamu lakukan itu sesuatu yang sebetulnya menurut kamu pun seharusnya gue nggak gitu. Okay. Dan di sini aku ngelihat maybe you see this person as your world. Ya, kamu melihat dia orang yang sebetulnya memang tidak ada orang yang sempurna, tapi kamu melihat dia orang yang kamu cari sebetulnya. Mungkin selama ini kamu merasa kamu tidak bisa menerima dia apa adanya. Kamu selama ini mungkin terbungkus sama ego. Kamu hanya mungkin melihat keburukan dia. Dan pada akhirnya, dan mungkin juga selama ini, atau mungkin selama ini kamu menahan perasaan kamu, di mana kamu pada akhirnya tidak mengungkapkan apa yang kamu rasakan. Jadi terjadi misunderstanding.
terjadi banyak argumen, perselisihan, ada hal yang kamu sesali, mungkin kamu tidak terbuka secara emosional. Oke? Dan aku merasa kamu ada harapan bisa ketemu orang ini lagi sebetulnya. Aku nggak tahu kondisi kalian, bisa jadi kalian memang masih bisa bareng atau enggak, aku nggak tahu. But di sini aku ngeliat kayak ada satu pengharapan. Bisa jadi orang menyesali tentang sesuatu yang sudah terjadi, tapi memang pasangannya itu sudah punya pasangan lain, otomatis nggak bisa. But kalau misalnya yang sudah punya pasangannya sudah punya pasangan lain, ya yang ada cuman ya penyesalan doang kan ya. Dan aku lihat di sini ya, kamu sadar kalau kamu harus move on. Walaupun sebetulnya di sini mungkin ada beberapa dari kalian yang you wish that you can see this person again just to say sorry. Karena perasaan ini lumayan membebani kamu kalau aku lihat. Or kamu sudah bersama orang lain dan pada akhirnya kamu menyadari kalau kamu pernah ada di posisi yang sama. Nggak berarti kamu lantaran single juga gitu. Bisa jadi kamu juga sudah sama orang lain dan kejadian yang sama terulang seperti masa lalu dan itu membuat kamu sadar. Kalau konteksnya bukan relationship pun, aku ngelihat di sini kayak kamu menyadari kesalahan-kesalahan kamu di masa lalu sih. Banyak hal-hal yang banyak hal-hal yang kamu merasa gue seharusnya nggak kayak gini. I was like a child. I was really selfish. Jadi kayak ada self judgment juga sih di sini. Kayak menyalahkan diri sendiri. Ada sisi itunya, aku lihatnya ada. And then kamu berharap ke depan kamu bisa bisa memperbaiki keadaan, bisa nggak mau mengulang keadaan yang sama lagi. If you want to have another relationship or if you want to have another job atau apapun itu, ya di sini kamu mungkin dulunya kamu juga masih kayak anak kecil yang nggak serius misalnya, sampai akhirnya mungkin kamu ngeliatin teman kamu satu-satu maju, kamu masih di situ-situ aja. Jadi di sini intinya apapun situasi kamu, ada sesuatu hal yang pemikiran. Jadi apakah ini bisa dimasukin ke awakening? Bisa. Walaupun bukan proses awakening yang gila-gilaan, tapi di sini ada proses awakening. Karena di sini juga ada the world is a completion of one chapter of your life. Gitu loh. Dan aku ngelihat di sini sebetulnya pintu kamu untuk healing lagi terbuka lebar. Kamu bisa ibaratnya ini proses pendewasaan kamu sih, maturing, which is very good gitu loh. Kamu ada di situasi seperti ini, which is very good. Walaupun mungkin ada sebagian dari kalian yang masih terjebak di dalam keadaan selalu overthinking dan mengingat masa lalu ya, kalau aku lihat sini. Tapi sebetulnya kalau memang kamu mau, opportunity ini terbuka buat kamu untuk bisa healing sebetulnya. Opportunity-nya sangat terbuka. Oke. Karena di sini juga ada 10 house. 10 house itu bicara tentang wish fulfillment, bicara tentang passion. So, aku ngerasa ke depannya kamu akan, kalau memang kamu menginginkan, ya balik lagi, itu adalah semua itu adalah
pilihan hidup. Pintunya terbuka bukan berarti semua orang akan dapat hal yang sama, karena tergantung niat masing-masing. Oke. Tapi 11 house ini itu bicara tentang accomplishment, ya. Jadi sesuatu yang finally pada akhirnya kamu capai. Jadi pintu kamu untuk sebuah pencapaian itu lagi terbuka besar dalam bentuk apapun, especially kalau kamu sedang improving yourself, ya. Kamu lagi pingin belajar menjadi lebih baik, pingin belajar tentang menjadi orang yang mungkin lebih serius, lebih fokus sama apa yang kamu inginkan, mengejar apa yang kamu inginkan. Ini waktunya banget sebenarnya. Dan kalau kamu mengejar apa yang kamu impikan, di situ kamu akan bagus banget dan kamu akan mendapat recognition di mana orang bisa melihat hasil kerja kamu. Oke, dan kalaupun dalam masalah tentang hubungan, kalau kamu memang ingin memperbaiki diri, cari coach, cari yang bisa guiding kamu. Dan di sini dibilang kamu bahkan bisa kamu bisa mampu menarik pasangan yang baik gitu loh buat kamu. Oke, so karena di sini juga ada ada supporters. Supporters di sini bukan hanya teman kalau menurutku, tapi orang yang bisa nge-support kamu, bisa guide kamu untuk menjadi orang yang lebih baik gitu loh. Ini pintunya kebuka. So, either you want to take it or not. Ya, balik lagi. Hidup itu adalah pilihan. Kalau kamu tanya apakah semua orang kalau dibacain apa dia pasti akan, ibaratnya semesta atau Tuhan akan memberikan, semesta atau Tuhan itu hanya memberikan ruang. Artian membukakan pintunya. Ini masanya loh. Tapi tergantung kitanya mau ada di situ apa enggak. Kitanya mau mengambil kesempatan itu apa enggak. Oke? Makanya aku suka bilang sama orang-orang, ada orang yang, contoh nih ya, orang yang nggak mau berubah. Kalau di kartunya dibilang, oh kan ada yang datang ke kamu nih. Misalnya dia nyari relationship. Oh ada yang datang nih ke kamu. Ada yang datang nggak? Ada. Tapi masalahnya yang datang itu ya energi yang dia tarik. Dianya udah mau berubah belum? Kalau belum, berarti yang datang ini adalah orang yang energinya ketarik sama dia, yang which is nggak baik juga buat dia. Intinya, makanya aku sering bilang sama orang, kalian dengerin tarot reading, nanti kedepannya gimana? Gue bakal dapet pacar nggak? Ya dapet, tapi yang bagus nggak? Permasalahannya kan itu. Karena datang ya tetap didatengin. Yang di universe tetap ngasih kamu. Mau kamu berubah atau tidak, kamu tetap dikasih. Tapi bedanya yang berubah dikasihnya grade-nya grade apa. Yang gak mau berubah dikasih grade apa. Oke? Kalau misalnya yang aku sering bilang dari dulu, kalau kamu naik kelas ya kamu akan narik orang yang kelasnya ya sesuai dengan kelas kamu. Lebih tinggi kalau kamunya memang naik kelas. Tapi kalau kamunya nggak naik kelas, ya di kelas kamu itu aja yang didatangin juga seperti yang udah juga gitu loh. Beda casing doang, beda orangnya doang. Tapi intinya ya sama sebetulnya. Gitu loh. Jadi that's not the point sebetulnya. Bukan masalah gue dapat pasangan baru nggak. Kitanya mampu nggak untuk bisa menjalani dan kitanya mampu nggak untuk bisa memilih dari apa yang didatangkan. Oke? So kita lihat di readingan lanjutannya. Kedepannya akan ada apa lagi selain ini. Oke? Dan untuk readingan lanjutan, kalian harus member dulu. Kalian bisa lihat di kolom komen. Di situ aku kasih link buat join ke membershipnya. Kalau nggak bisa pakai HP, berarti kamu harus pakai komputer. Oke? So guys, thank you so much for watching my video, and I'll see you in the next video. Bye.